Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Generasi, back to our YouTube channel di channel YouTube Cerdas Indonesia. Oke, balik lagi ketemu sama Kak Sandra. Kak Sandra punya materi menarik nih buat kalian. But sebelum itu, yang belum subscribe channel YouTube Cerdas Indonesia, buat subscribe dulu and turn on the notifications biar kalian gak ketinggalan materi dari kakak-kakak yang lain gitu. Emang Kak Sandra mau bahas apa sih? Kak Sandra di video kali ini mau membahas tentang kata tanya, macam-macam kata tanya dalam bahasa Inggris. Nah, biar nggak keliru lagi nih nanti penggunaannya, oke? Kita langsung aja mulai. Kata tanya yang pertama yang paling sering kita temuin yaitu adalah what. Biasanya digunakan untuk menanyakan suatu hal atau benda. Misal, what do you eat today? Kamu makan apa hari ini? Jadi what sendiri digunakan untuk menanyakan sesuatu hal atau suatu benda itu ya. Tapi biasanya khusus ya kalau menanyakan nama itu pakainya what is your name. Nah kalau what is your name ini beda lagi pengertiannya. Jadinya nanti siapakah namamu? What's your name? Siapakah namamu? Khusus untuk what's your name ya. Artinya jadi siapakah namamu. Selain menanyakan kata benda atau suatu hal, what juga bisa digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, gabungannya harus pakai time. Jadi, what time? Nah, jam berapa? Wah, ternyata selain menanyakan hal atau benda, bisa menanyakan waktu juga. What time is it? Setelah what, yaitu ada where atau di mana. Tentu saja kata tanya where digunakan untuk menanyakan suatu tempat ya. Udah jelas ya, where itu kan di mana. Berarti menanyakan sebuah tempat atau suatu tempat. Misal dalam sebuah kalimat, jadinya contohnya kayak gini. Where do you live? Kamu tinggal di mana? Where do you live? Atau misalnya kalian lihat temen kalian lagi jalan gitu ya lewat depan rumah gitu. Hey, where are you going? Kamu kemana? Gitu. Bisa dipakai karena menanyakan suatu tempat gitu ya. Jadi kata tanyanya adalah where. Oke, kita langsung aja ke kata selanjutnya yaitu when. When kan artinya kapan gitu. Jadi nanyain sebuah waktu. Misal dalam kalimat itu bisa jadi seperti ini. When is your birthday? When is your birthday? Kapan sih ulang tahunmu? Nah, kita sudah dapat what, terus ada where dan when. Nah, sekarang yang keempat ada why. Why? Kenapa? Sudah jelas ya kalau kenapa itu berarti menanyakan sebuah alasan atau sebuah akibat. Nah, kenapa bisa terjadi? Nah, why. Di dalam kalimat, contoh kalimatnya bisa jadi seperti ini. Why do you cry? Why do you cry? Kenapa sih kamu nangis? Gitu. Why do you cry? Terus misalnya sahabat-sahabat Geraci lagi janjian sama temen, ternyata temennya telat, bisa ditanyain, why are you late? Kenapa kamu telat? Why are you late? Oke, yang selanjutnya itu ada kata tanya who atau siapa. Tentu saja kata who ini digunakan untuk menanyakan orang gitu ya, seseorang. Atau selain orang juga bisa menanyakan tentang subjek gitu. Misal nih dalam contoh kalimat ya, kalau di dalam interrogative sentence kebanyakan kayak gini ya. Who is that boy? Siapakah laki-laki itu? Who is that boy? Siapakah laki-laki itu? Nah selanjutnya, nah ini mirip-mirip nih sama yang sebelumnya, sama who, yaitu ada whom. Jadi kalau whom itu biasanya digunakan untuk menanyakan dengan siapanya. Nah, jawabannya nanti menempati dengan objek. Jadi kalau who itu menjawab mengenai subject pronoun. Jadi yang isinya I, you, they, we, he, she, it. Nah, tapi kalau whom itu menjawab object pronoun. Jadi kalau object pronoun itu ada me, terus ada him, her, terus ada us, lalu ada them. Kalau yang whom gimana Kak? Kalau yang whom misalnya gini, whom did Reza meet yesterday? Whom did Reza meet yesterday? Siapa yang ditemui oleh Reza? Oh, yesterday he met me. Dia menemui aku, menempati me. Nah, itu adalah object pronoun.
Jadi be careful ya perbedaan who dan whom. Nah, kalau tadi sudah dapat who, siapa, terus whom dengan siapa, sekarang ada kata tanya untuk milik siapa. Nah, menanyakan kepemilikan seseorang. Nah, kata yang digunakan adalah whose. Dalam kalimat, contohnya bisa jadi seperti ini. Whose pencil is this? Ini pensil siapa? Jadi menanyakan kepemilikan. Oh, misalnya jawabannya, oh, this is Reni's pencil, misalnya. Pensilnya Reni, Reni's pencil. Selanjutnya itu ada which ya, yang mana. Which, yang mana. Kata ini digunakan ketika harus memilih satu di antara dua benda. Atau bisa juga digunakan ketika harus memilih sesuatu. Nah, pakainya adalah which, yang mana. Contoh dalam kalimat interrogative sentence-nya, it can be like this. Which song do you like? BTS or Blackpink? Nah, itu contohnya ya. Kamu lebih suka musik yang mana? Suka lagu yang mana? Apakah BTS atau Blackpink? Jadi dihadapkan beberapa pilihan, bisa dua pilihan atau lebih. Yang jelas harus memilih. Nah, yang terakhir yaitu ada how. Nah, how ini sebenarnya bisa jadi banyak sekali pertanyaan kalau misalnya dia digabungkan dengan kata yang lain. Kok bisa gitu, Kak? Oke, contoh deh. How sendiri artinya adalah bagaimana. Oke, bisa dibuat menanyakan untuk kabar juga kan? How are you? Bagaimana kabarmu? How are you? Tapi selain itu, bisa juga digunakan untuk menanyakan cara, jarak, usia, kondisi, atau masih banyak lagi yang lainnya. Ini Kak Sandra bedah satu-satu ya. Kalau menanyakan kabar tadi kan sudah ya, how are you? Lalu kalau menanyakan cara, itu bisa jadi seperti ini. How do you go to school? How do you go to school? Nah, ini menanyakan cara bagaimana kamu pergi ke sekolah. Nah, ini contoh ya kalau yang menanyakan cara ya. Lalu, kalau misalnya mau menanyakan keadaan atau kondisi, bisa jadi seperti ini. How is the party? How is the party? Bagaimana sih pestanya? Nah, itu kan menanyakan keadaan. Di pesta sana itu bagaimana? Situasinya apakah rame atau sepi? Atau serukah gitu. Nah, itu pakainya how juga. Nah, setelah itu how juga bisa digunakan untuk menanyakan jumlah. Kalau jumlah yang bisa dihitung itu pakainya how many. Misalnya, how many apples do you need? How many apples do you need? Kamu butuh apple berapa? Itu bisa dihitung, makanya pakai yang how many. Oke, how many apples do you need? Terus kalau misalnya nanya ini nggak bisa dihitung, Kak, pakainya much. Oke, seperti yang uncountable, nah seperti air, terus honey, milk, terus ada sugar, nah itu bisa pakai how much. How much juga bisa digunakan untuk menanyakan harga. Oke, jadi how juga bisa untuk menanyakan harga. Kalau uang, itu pakainya adalah how much. Misal kalian pergi ke toko, nah itu kalau mau nanya harganya berapa, bukan how many ya yang dipakai, tapi how much. How much is this? Ini berapa harganya? How much is this? Nah, how juga bisa digunakan untuk menanyakan durasi atau lamanya suatu hal atau suatu aktivitas. For example, how long will you go to Japan? How long will you go to Japan? Kamu berapa lama nanti pergi ke Jepang? Well, I will spend 5 days there. Aku nanti bakal tinggal di sana 5 hari. Nah, I will spend 5 days there. Oke, selanjutnya yaitu how bisa juga menanyakan tentang frekuensi atau seberapa sering. Nah, itu namanya adalah frekuensi ya, seberapa sering. Contoh dalam kalimatnya, how often do you go swimming in a week? How often do you go swimming in a week? Kamu berapa sering sih pergi berenang dalam 1 minggu? Well, I go swimming once a week. Aku pergi berenang sekali seminggu. Nah, itu adalah menanyakan frekuensi, seberapa sering, pakainya how often. Nah, kayaknya itu aja ya video kali ini. Kak Sandra udah jelasin banyak banget tentang kata-kata tanya. Thank you so much buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, biar mereka juga tidak ketinggalan materi dari Kak Sandra kali ini. Oke? Kita nanti ketemu di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.